semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih yang sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus. So, Taurus, apa kabar? Taurus adalah elemen tanah ya, so sama kita elemen tanah juga, oke. Dan ini adalah pesan untuk Taurus di bulan depan, di bulan Juni ya. Oke, ini masih bulan Mei, tapi kita akan lihat bulan depan apa pesannya, oke. Saya pakai Very Tarot Card dulu untuk guidance-nya ya, apa pesan secara secara garis besar gitu ya. Oke. Saya butuh 4 karena kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu ya, pertengahan dan akhir gitu lah ya. Oke, so I need 4. Thank you ya, terbang. Maaf ya. Hai, pakai terbang. Satu lagi, I need one more. Thank you. So sudah ada 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, pertengahan, dan akhir gitu ya. Oke, minggu pertama apa yang perlu difokuskan di bulan Juni bagi kalian yang berzodiak Taurus? Ego. Ego kalian, my dear Taurus. The illusion of being trapped, placing too much importance of materials item, getting caught up in fear and worry. Ada banyak kebingungan, worry di minggu pertama bulan Juni bagi kalian yang Taurus. Dan itu yang perlu kalian fokuskan, ego kalian. Bagaimana hal tersebut tidak mempengaruhi hidup kalian, sehingga kalian bisa jalan dengan tenang-tenang aja apapun yang terjadi gitu ya Taurus ya. So minggu pertama yang harus difokuskan adalah ego kalian. Oke, so pada saat kalian banyak hal yang membuat kalian stres, bingung ya kan, kemudian mungkin ya nanti kita lihat yang selanjutnya ya, kartu-kartu selanjutnya untuk klarifikasi ya. Tapi yang jelas minggu pertama itu memang kalian kayak merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan dan bikin kalian emosional gitu ya, dan kalian worry gitu. Situasi yang kayak gimana sih? Kita buka aja lah ya kartunya biar jelas ya minggu pertama ada apa. Oke, saya pakai Rider White Tarot. Kayaknya saya cuma bawa 2 kartu nih, 2 tarot, yang lainnya kebanyakan malah ini Oracle card. Oke, 1, need more. Oke, 3. Oke, apa yang terjadi di minggu pertama? The Hangman yang terbalik. So, sebenarnya nggak ada penundaan gitu. Tiba-tiba datang aja tuh segala sesuatu yang bikin kalian, loh kok tiba-tiba datang, tidak diduga-duga gitu. So, ada peristiwa di awal bulan Juni yang tiba-tiba datang ke kalian dan nggak tertunda lagi. Padahal kemarin-kemarin tuh kayak nggak ada jalan, nggak ada klarifikasi kapan datangnya, kucuk-kucuk datang aja di awal Juni. Oke, apa itu? Nggak bisa spesifik ya, my dear Taurus, karena ini kan general reading. So silakan hubungkan aja dengan kehidupan kalian masing-masing gitu, karena orang per orang pasti berbeda ya. So ada sesuatu hal yang kemarin-kemarin tertunda, terus tiba-tiba datang aja, kucuk-kucuk. Kok pakai kucuk-kucuk sih? Tiba-tiba datang lah gitu ya di kehidupannya Taurus di minggu pertama bulan Juni. Oke,
Apalagi di minggu pertama ada The Magician yang terbalik. Ini yang bikin stres. Kenapa? Karena harapan kalian akan satu hal itu nggak kejadian. Tapi yang kejadian malah, yang datang malah yang lain, yang bikin stres gitu. So, siap-siap aja ya. Kalian simpan aja bacaan ini. Atau ada beberapa sih dari orang yang memang follow saya dan personal reading juga sama saya tuh biasanya dicatat sama dia. Oke, minggu pertama kejadiannya ini, apakah itu akan terjadi? Nah itu nanti begitu benar bulan itu datang terus dia, oh, jadi udah tahu gitu. So kalau kalian mau catat monggo silahkan catat. Tapi sekali lagi perlu diingatkan, ini general reading bukan personal reading ya. Oke, kalau tidak mau dicatat nggak apa-apa, anggap aja entertain, hiburan. Oke, so di bulan Juni awal minggu gitu, memang harapan kalian tidak sesuai dengan ekspektasi. Salah. Harapan kalian tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. So apapun yang menjadi ekspektasi kalian tuh nggak kejadian justru di minggu pertama, ya. Dan itu bikin kalian stres, bikin ego kalian memuncak gitu, makin bingung lah gitu kalian menghadapi segala sesuatunya. Pengennya A, dapatnya B, kan bingung ya. Oke, so kebingungan itu yang terjadi pada Taurus di awal minggu ya, atau minggu pertama bulan Juni, apalagi The Judgment. Tapi justru itu akan jadi klarifikasi untuk kalian. The end of something, akhir dari sesuatu yang memang harus berakhir gitu. So kalau itu tampaknya tidak enak, ya udah sih, ya memang itu harus terjadi. So ya udah, apapun itu my dear Taurus, dijalanin aja ya. Terus yang saya mau kasih kalian di minggu pertama, pertanyaan yes or no, silahkan ditanyakan. Minggu pertama kalian mau apa? Saya pakai Good Tarot. Ini nggak biasa ya kayak gini ya. Oke, saya gantilah ya cara saya baca tarot. Oke, step-stepnya, maksudnya caranya masih sama, tapi step-stepnya saya ganti. Oke, minggu pertama apakah kejadian? Ya, yes or no? Yes, ada The Magician. Yang ini tidak terbalik. Iyalah, kalau Good Tarot saya nggak pernah pakai terbalik. So, ada hal yang tidak terjadi, yang kalian harapkan tidak terjadi di minggu pertama, tapi ada permintaan yang bisa kok tersampaikan, terjadi. Atau, kalaupun tidak terjadi, hanya perlu waktu aja, ya, hanya perlu patient aja, hanya ada hal yang harus kalian sabar menanti, gitulah ya. Oke, fine. Di minggu kedua bulan Juni ada 8 of Autumn atau 8 Pentacles, dan ini energinya kita ya, energinya Taurus. Saya bukan Taurus, saya Virgo, tapi kan kita sama-sama elemennya tanah. So ini energi kita, 8 of Autumn, 8 Pentacles coin. Itu kita lihat ya. Do more research before proceeding. Education is the form of seminar. Okay. Excellent. Sorry, saya nggak pakai kacamata, jadi agak susah ini bacanya. Tapi intinya gini. Di minggu kedua bulan Juni, lakukan banyak research, pelajari. Ini misalnya ada sebuah situasi yang kalian inginkan itu terjadi. Pelajari itu dengan detail, dengan research, dengan riset yang baik. Semoga supaya apa? Supaya kalian bisa memutuskan dengan benar, gitu ya. Itu pesan di minggu kedua bulan Juni untuk Taurus. Oke, klarifikasinya apa? Saya pakai Rider White Tarot lagi ya. I need clarification for second week. Emang ada apa sih? Kok harus research dulu gitu ya? Oh oke. Kartu kedua aja udah jawab tuh kayaknya. Kartu ketiga. Oh, ada the word yang terbalik.
Karena apa? Karena semesta sedang tidak memberikan dukungannya kepada kalian, my dear Taurus di minggu kedua. Jadi harus research gitu. Riset kenapa semesta tidak mendukung. Kenapa jalannya sulit, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ya memang harus ada hal-hal yang diriset dulu nih sebelum kalian melakukan prosesnya atau melakukan decisionnya, keputusannya, pengambilan keputusan gitu. Jangan sampai nanti disesali gitu kan. Karena kan segala sesuatunya belum tentu sesuai dengan takdir kalian. Jadi semesta juga kasih warning nih ke kalian ya, mungkin tidak memberikan dukungannya secara begitu saja gitu, memerlukan proses gitu. Makanya kalian disarankan di minggu kedua untuk melakukan research, kemudian cek-cek dulu nih gimana keadaannya di bulan Juni, apa yang bisa kalian perhatikan di situ. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang memang harus kalian fokuskan dulu gitu. Dan nanti semesta kasih jalannya nih mau kemana. Oke? Ada Five of Swords juga di minggu kedua ya. Ada beberapa dalam tanda kutip ya peperangan atau pergumulan yang harus kalian lalui di minggu kedua. Iya, ada kemungkinan kalian memenangkan pertempuran itu, memenangkan pergumulan itu. Tapi ini pakai tapi mungkin itu merugikan orang lain. Itu sebabnya semesta tidak mendukung gitu. Bagus ya, bagus untuk kalian saat itu, tapi kan apa yang kalian tabur itu yang kalian tuai. Saat itu mungkin kalian kayak wow ini baik, ini bagus buat saya gitu, tapi kan ngerugiin orang lain gitu. So please di minggu kedua jika ada satu hal yang bisa merugikan orang lain, jangan lakukan. Riset aja lagi, siapa tahu ada hal lain yang lebih baik yang bisa kalian menangkan tanpa harus merugikan orang lain gitu Taurus. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Oh, keadaan yang membingungkan di minggu kedua sebenarnya udah nggak ada. Kalian kayak dihadapkan pada situasi harus memutuskan sesuatu. Harus, karena kalian udah nggak pikir panjang, udah nggak menimbang-nimbang lagi gitu. Tapi justru di situ yang harus diperhatikan Taurus. Jangan-jangan itu nanti merugikan orang lain, bukan jangan-jangan nanti itu merugikan orang lain. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu merugikan orang lain, nanti karma buruknya balik ke kalian. Mungkin bukan bulan Juni, mungkin bulan-bulan berikutnya kejadian yang akan berbalik ke kalian. Itu pesan dari semesta. Jadi sebaiknya kalian perhatikan gitu, dan pikirin lagi, research lagi, analisa lagi sebaik-baiknya apapun yang ingin kalian lakukan. Oke? Saya nggak akan tanyain yes or no di minggu kedua, karena minggu pertama udah. Nanti lagi di minggu selanjutnya. Nggak setiap saat dong yes or no, ya kan? Oke, untuk minggu ketiga ada Ten of Autumn. Ini bicara tentang take step to ensure the financial situation of your children or other loved one. Oke. The Seven of Autumn adalah Seven of Pentacles. Lagi-lagi energi tanah, energinya Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Oke, karena ini bacaannya buat Taurus, so pesannya buat Taurus. Jangan boros-boros di minggu ketiga. Make sure kalian mengeluarkan uang secara bijaksana di minggu ketiga atau pertengahan minggu lah ya. Minggu ketiga bukan pertengahan minggu ya. Minggu ketiga lah ya. Minggu ketiga di bulan Juni gitu. Mungkin kan gini ya.
kalau kalian bingung memutuskannya, kan ada 30 hari lah ya, hitunglah 30 hari, entah 30, 31, tapi nggak apa-apa. Hitunglah 30 hari dibagi 2, berarti 1 sampai 15 itu adalah minggu pertama dan minggu kedua gitu kan. 15 sampai 30 atau 31 itu adalah minggu ketiga dan keempat. So ini minggu ketiga ya. So dari mulai tanggal 15 ke sana gitu ya, nggak usah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi harus berhemat nih, oke? Kemudian kenapanya saya pakai which is tarot ya. Oke, kenapanya saya pakai which is tarot. Udah ada satu yang jatuh, saya harus ambil sebentar. Oke. Oh, udah ada 3, 4. Oh enggak, ini ke bawah. Yang terbalik itu. Kenapa? Karena ada 8 of Sword di minggu ketiga, pokoknya tanggal 15 Sun ya, tanggal 15-an. Oke. Ada hal-hal yang akan membuat kalian gak bisa ngapa-ngapain kalau kalian kurang bijaksana dalam pengeluaran gitu. Merugikan kalian dan merugikan orang-orang yang dekat dengan kalian. Dan itu membuat kalian menyesal dan bilang, coba gak dikeluarin gitu kan. Coba dipikirin dulu gitu, nanti nyesalnya kayak gitu ya. Nyesel selalu belakangan ya, kalau yang di depan pendaftaran bukan penyesalan. Oke, lanjut. Apalagi ada Ace of Cups yang terbalik, karena emang ada sedikit kesulitan atau tidak ada pemasukan yang bagus gitu di minggu ketiga ya, di pertengahan bulan Juni untuk kalian. Malah mungkin banyak yang dihambur gitu, bukan pemasukan tapi malah pengeluaran gitu. Juga tidak ada offering, ini ada Page of Cups yang terbalik. Juga tidak ada offering atau penawaran yang baik di pertengahan bulan Juni sampai ya di pertengahan bulan Juni untuk Taurus. Jadi kalian juga agak harus hati-hati ya dalam hal pengeluaran. So dicatat ya, hati-hati dalam hal pengeluaran, terutama di pertengahan bulan Juni gitu. Oke, untuk yang ini saya kasih lagi yes or no ya. Boleh ditanyakan terus dicatat, nanti lupa ya. Oke, so yes or no? Jawabannya yes tapi patient, yes tapi sabar nunggu gitu. Oke. Untuk minggu terakhir bulan Juni ada apa? Ada Two of Spring, Two of Wand. Okay, a bright future manifests through hard work and creativity, partnering with others who share your dream. Great progress being made. Okay, di akhir bulan Juni ada progres, ada kemajuan yang dibuat, dan itu karena kalian menemukan partner yang tepat untuk melakukannya. So apapun yang kalian inginkan, apapun yang menjadi dream kalian atau mimpi-mimpi kalian, keinginan kalian bisa tercapai pada saat kalian sudah menemukan orang yang tepat untuk diajak berkolaborasi. Dan itu baru terjadi di akhir bulan Juni. Oke, klarifikasinya apa? Kita lihat pakai which is tarot. Sebentar, baru satu perjalanan. Wow, kaburnya jauh ya. Ini dari tadi kartunya kalian kabur-kabur melulu ya. Oke. Ada Six of Swords, oke. Ada perjalanan, literally perjalanan. Benar-benar si Taurus pindah dari satu tempat ke tempat lain secara nyata atau secara tersirat aja gitu. Misalnya pindah karir atau
pindah bisnis, berganti bisnis dan lain sebagainya. Tapi ada proses yang harus dilalui di akhir bulan Juni. Apalagi Nine of Pentacles yang terbalik. Keuangan yang kalian harapkan tidak sebesar yang jadi kenyataan, ya. Ada sih tapi nggak sebesar itu. Jadi kalau kalian mengharapkan sesuatu yang besar di dalam hal keuangan di akhir bulan Juni nggak kejadian gitu. Ini kartu terakhir kalian, Three of Swords. Ada third party situation yang ganggu. Itu sebabnya tadi kalian butuh perjalanan, butuh melalui proses karena memang ada gangguan. Oke, ini bukan, karena ini bukan bacaan cinta, jadi saya nggak bilang ini tentang will atau pill ya, perempuan idaman lain atau pria idaman lain, bukan tentang itu, tapi tentang situasi atau orang yang memang masuk dalam kehidupan kalian untuk mengganggu. Nah, karena tadi kartu pertamanya bilang tentang partnering atau berpartner dengan seseorang yang bisa mewujudkan mimpi kalian, ini juga warning untuk kalian. Kalian harus menemukan partner yang tepat, orang yang tepat untuk diajak kerjasama, karena takutnya yang datang adalah orang yang cuma mau memanfaatkan kalian aja. Dan kalau itu yang terjadi, gimana dream kalian mau come true? Susah lah ya kejadiannya kalau memang nanti malah disalahgunakan gitu sama orang, ya. So my dear Taurus, hati-hati di akhir bulan, di akhir minggu, di minggu terakhir bulan Juni. Kalau ada yang datang ngajak kerjasama, memberikan bantuan, bla bla bla, lihat-lihat dulu, dianalisa dulu, ini orang punya udang di balik batu atau enggak, atau udang di balik bakwan atau enggak gitu, atau dia punya agenda tersembunyi atau enggak. Jadi takutnya nanti dia malah merugikan kalian, ya. Oke, so sudah selesai, dan dua pertanyaan yang yes or no dijawabnya dua-dua bisa ya, cuma yang pertanyaan kedua itu harus lebih sabar gitu. Oke, so selanjutnya apa yang perlu di healing dari hidupnya si Taurus di bulan Juni? Kita lihat family and thrive. Oke, kalau kalian punya masalah dengan kelompok kalian atau keluarga kalian, monggo diselesaikan. So di bulan Juni nggak ada lagi hal tersebut ya, karena itu yang difokuskan, family and thrive. Oke, ini ada pesan masuk. Sebentar ya, saya jawab dulu ya dari my dear Yayang. Oke, sebentar. Ya, maaf kalau kalian berpikir bahwa bulan Juni adalah bulan yang sulit. Sebenarnya enggak terlalu sulit lah ya. Cuma memang ada hal-hal yang perlu kalian fokuskan ya, terutama orang-orang yang datang ke kehidupan kalian dan punya agenda tersembunyi sehingga nanti akan merugikan kalian. Itu sih Taurus pesannya. Terus apa yang menjadi pesan kalian dari Fairy Oracle Card? Hope, harapan. Hope is always there. Harapan selalu ada ya. Even if we cannot see it, walaupun kita nggak bisa lihat pada saat ini. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Harus selalu punya vibe yang positif, karena itu bisa ngusir yang negatif-negatif gitu katanya. Kemudian ini tentang si family and tribe ini, memang beberapa dari kalian, karena ini general reading ya, tidak resonate untuk semua. Beberapa dari kalian punya masalah dengan keluarga dan keluarga besar ya.
tribe itu kesukuan, jadi buat kita tuh kayak keluarga besar lah ya, saudara-saudara lah ya. Dan di bulan Juni itu yang harus menjadi fokus kalian para Taurus. Oke, baiklah. Selanjutnya pesan dari Archangel. Outdoors, keluar katanya. Go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea. Oke, kalau kita kan sebagai elemen tanah tuh memang bersatu dengan alam banget gitu ya. So untuk kalian yang kalau menemukan hal-hal yang bikin stres, ya udah keluar aja, jalan-jalan, lihat yang hijau-hijau gitu ya, supaya stresnya rilis. Ini pesan di bulan Juni, perbanyaklah bersatu dengan alam gitu. Oke, satu lagi ya, saya nggak bisa panjang-panjang nih, soalnya udah siang banget. Dari Monology Oracle Card ada the answer you need are coming. Oke, jawaban yang kalian tunggu akan segera datang. So nggak terlalu buruk kan ya bacaan di bulan Juni untuk Taurus. So positive thinking aja, tetap berpositif, berprasangka positif, nggak usah berprasangka buruk dalam segala hal. Dan kepada orang lain juga berikan yang positif-positif ke semesta. So nanti kalian akan dapat positif vibe balik ke kehidupan kalian gitu ya. Oke, my dear Taurus, sekian aja bacaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalian yang udah lama lihat channel ini tahu lah ya, saya mah seada-adanya kalau bacain tarot, nggak pakai jaim-jaim ya. Oke, so kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.